sampai juga nih. Mau jemput Pak Erik. Beliau lagi ada acara di salah satu hotel di Jakarta. Lagi ngobrol. Bapak, assalamualaikum. Akhirnya, gimana, apa kabar Pak? Apa kabar? 2 tahun Pak nggak ketemu. Hah? Iya, 2 tahun nggak ketemu. Iya. Terakhir, Bapak lagi koordinasi Enggak, dulu? ini habis acara anti korupsi. Oh, barusan. Baru Habis selesai, beres baru banget. selesai. Pak, katanya kita keluarnya harus lewat sana. Ke sana? Ayo, Ah. ayo. Bapak mau nyetir, masa Wah, aku jangan. yang nyetir? Oke, sip kalau begitu. Oke Pak, langsung diculik nih Pak Erik nih. Bapak keberatan nggak kalau aku buka masker atau jangan? Atau Enggak, gimana? buka aja. Buka Nggak aja? apa-apa. Kalau bapaknya? Saya nggak apa-apa, kan udah tes juga. Iya, udah booster Pak? Udah. Aku belum. Rencana sih bulan-bulan Januari ini mau booster. Tapi kita confident ya Pak ya, tahun 2022 ini? Confident nggak Pak? Pastinya lebih baik. Kalau nggak dipasang. Ya, nah terus aku lihat juga Pak Erik udah mulai aktif nih, ya kan? Bapak tuh aktif banget loh, asli. Ya kan? Aktif Bener nggak, dalam Pak? arti? Iya. Karena Kalau- dari dulu juga aktif, waktu di TV One juga turun-turun. Emang. Ketemu karyawan, nggak Emang. hanya duduk di meja, ingat nggak? Bener. Terus Iya. di TV One juga nggak pernah punya meja. Emang konsepnya kan memang yang namanya memimpin ya nggak bisa hanya duduk di belakang meja, harus Iya. juga cek ke bawah, bener nggak ininya jalan. Nah itu, termasuk yang Bapak kemarin itu sidak-sidak juga ke PLN, ya Pak ya? Sampai Bapak terus kemudian beberapa hari dari situ langsung pecat orang. Enggak lah, Karena gini itu lah, bukan- sama lah. Barusan saya kan juga baru ada di forum anti korupsi bicara mengenai transformasi BUMN untuk bersih-bersih. Tapi juga jangan dikonteskan seakan-akan ini menjadi arogansi mau menjarain orang apa gimana. Tapi memang kan ketika itu ada kasus korupsi ya harus diselesaikan supaya terjadi perbaikan sistem Iya. dan efek jera gitu. Kenapa kemarin juga ke Kejaksaan yang Jiwasraya, Asabri, Garuda kan itu sama, merupakan program besar. Nah, sama kalau mecat-mecat itu juga kan kembali kan ada anak istrinya, ada keluarganya. Bukan bermaksud kita mempermalukan atau gimana ya. Tetapi kebijakan itu kan harus berani diambil. Nah, jadi kayak masalah PLN sendiri ya saya rasa ya sudah waktunya ya PLN juga diperbaiki, apalagi PLN itu kan konteksnya sangat dekat dengan publik. Listrik Banget. kebayang nggak listriknya Banget. mati padahal ekonomi kita lagi tumbuh gitu. Ya, Dan masalah batu bara itu kan masalah yang menurut saya bisa diselesaikan lah. Orang Hong Kong, Korea nggak punya batu bara ini nggak Jalan. ribut. Nah kan produksi batu bara itu hampir 650 juta ton, kebutuhan PLN 120, ya tinggal disinkronisasi aja. Iya. Ya kan, karena itu kan sejak awal saya bilang waktu itu kita bersama Kejaksaan dan BPKP, PLN harus berani kontrak jangka panjang, di mana kalau harganya mahal beli harga DMO. Kalau harganya di bawah DMO, ya PLN beli dengan harga pasar, gitu. Jadi ya itu harus boleh gitu loh. Iya. Dan itu juga kalau kita bicara yang namanya DMO sendiri, ya jangan juga apa istilahnya tidak ada efek jera para perusahaan batu bara yang nakal, ya, tidak didenda setinggi-tingginya. Karena itu Bapak Presiden kan bilang cabut aja izinnya. Iya. Ya setuju. Supaya bisa membedakan mana yang nakalan, mana yang memang tertib gitu. Kan kita juga kembali di dunia usaha itu kan pasti ada lah. Di BUMN juga ada, BUMN yang bagus, BUMN yang tidak bagus. Itu kan hal yang biasa lah. Jadi pemecatan yang kemarin bukan semata-mata karena setelah sidak nggak ada orangnya gitu. Ya enggak Nggak, lah, karena jadi sebenarnya dilihat kan historinya gitu iya, ya Pak dari ya. Januari 2021 ketika ada isu batu bara yang sama waktu itu kan nggak terlalu ribut. Iya. Tapi kita bisa selesaikan dengan baik gitu. Nah, cuman masalahnya ini terulang lagi. Berarti kan apa? Ada
PLN yang salah, ya ada juga penyuplai batu bara yang nakal. Gitu Oke, kan. oke. Kan suara-suara netizen plus 62 tuh macam-macam ya Pak ya. Ada foto kayak gitu, wah Erick Thohir, kemudian masuk ke survei 2024. Iya nggak Pak? Bapak pasti dengar juga kan? Ya kalau masuk, survei tahu lah, gitu. karena kan publisitasnya di semua media. Cuman kalau berita-berita individu itu kan nggak semua media. Ya kalau survei kembali, kemarin juga saya habis acara di PDIP bersama Pak Menteri Teten dan Ibu Menteri Siti bicara mengenai bagaimana membangun ekosistem perkopian nasional karena harga kopi sekarang lagi naik gitu. Nah kemarin juga sempat kan ada beberapa media doorstop. Pak Erick bagaimana mengenai survei? Ya kan saya jawab loh. Survei itu kan mereka melakukan survei, masa saya bilang nggak boleh? Iya, Iya kan? Iya. Dan kita nggak melakukan itu kan semua ada dan gini doh, di surveinya saya bukan nomor 1, Tapi nomor masuk. 7, nomor 6, nomor 8. Pernah masuk 5 besar juga Pak. Iya, tapi kan sekarang gini, kalau kita bayar survei taruh aja nomor 1. Iya sekalian. Rakyat juga nggak ngerti kadang-kadang kalau kita nomor 1 terus survei jangan-jangan persepsinya wah nomor 1 gitu. Enggak lah, kalau saya melihat sih satu, saya rasa ini kan negara demokrasi yang namanya independensi daripada media, survei itu semua sangat terbuka. Ya kembali kalau saya selalu kembali, udahlah kita fokus kerja ini. Nah, Omikron lagi naik, ya kan, walaupun kita tahu ini semacam flu, tapi kalau tidak diantisipasi juga kita tahu nanti ekonomi menurun lagi, ya. Dan ini loh, ini harga-harga lagi naik. Iya ya Pak ya. Ya kan, minyak goreng lagi naik ya. Kenapa minyak goreng naik ya? Harga kelapa sawit lagi naik karena kita berhasil membuat ekosistem kelapa sawit itu kan jadi bensin. Iya. Yang selama ini kita import bensin, sekarang ada campuran bensin. Makanya harganya baik. Nah, ketika dulu harga sawit jelek, petani sama pengusaha cemberut. Nah, sekarang harga kelapa sawit naik, minyak goreng naik, ibu-ibu cemberut. Nah itulah kenapa memang di dalam sistem ekonomi bebas seperti ini, kadang-kadang memang peran pemerintah penting mengerti pasar. Sama yang saya selalu bilang BUMN juga penting, bahwa sepertiga kekuatan ekonomi kita itu kan di BUMN. Makanya BUMN penting sebagai penyeimbang pasar dan juga bisa mengintervensi pasar bila diperlukan. Nah dulu kan waktu masker mahal 100 ribuan, kan kita langsung instruksi di mana di seluruh Kimia Farma yang jumlahnya 1.300 titik jual masker 5.000 perak. Ya, sekarang udah makin turun tuh masker. Iya, ya itu hal-hal yang memang kita harus lakukan, ya kan. Jadi bukan karena apa-apa. Ini di kursi ini juga nih Pak, 2 tahun lalu Bapak cerita soal, waktu itu Bapak masih awal-awal kan, 2019 ya, tergolong awal lah gitu. Awal banget lah. Banget kan, tapi itu Bapak 2019 bulan apa? Bulan Desember, Desember. tanggal 24, aku inget banget karena besoknya Natal. Oh gitu. Orang udah pada libur, Bapak masih kerja. Oh. Itu, nah kita ngobrol dan di sini Pak Erick cerita bahwa BUMN itu ada 142 dan anak perusahaannya ada 800 something gitu, dan itu yang tidak aktif mau disatu-satuin, yang pokoknya mau dibikin lebih slim. Boleh ngeliat rekamannya lagi tuh. Ada nanti aku kasih linknya. Bapak okay. mengatakan mau bikin lebih slim BUMN. Nah sekarang perkembangan dari 142 BUMN dan anak perusahaan 800 itu gimana tuh Pak angkanya? Ya sekarang kan jumlah BUMN 41. Dan dari 20 udah jauh banget. Udah jauh. Dari 27 grouping sekarang tinggal 12. Oke. Dan alhamdulillah hasilnya ada. Yang tahun 2020 itu kita punya laba bersih 13 triliun, sekarang 2021 itu laba bersihnya udah naik menjadi 61 triliun. Nah, karena apa? Tentu tadi karena efisiensi, transparansi, dan juga ada kenaikan daripada komoditas. Tapi tidak semuanya karena komoditas. Dan kalau kita lihat hasilnya ada, ya kan? Bagaimana
Ya tadi BUMN itu makin hari makin sehat, Iya. tetapi jangan juga takabur karena transformasi seperti tadi yang baru selesai dibahas di anti korupsi barusan, bahwa ya kembali transformasi BUMN saat saya ini sudah dianggap cepat dan sudah ada hasilnya. Oke. Tetapi nanti kalau saya selesai itu paling baru 70%. Jadi 30% lagi mesti ada yang meneruskan. Berarti Bapak yang harus terusin. Iya kan? Gitu. Entah jadi apa. Jarang-jarang lah menteri 2 kali ya kan.